Ya, jadi selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Mas Icon sebagai pembicara kita pagi hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya teman-teman. Pagi ini Mas Icon katanya mau bawain tentang Natura nih. Kan dulu sebelum banyak perubahan dari UU PPH, Natura kan kita sebagai karyawan tuh dihitungnya oleh perusahaan gitu ya kayak. Bentar, wait, buat kata-kata. Oke. Oke, jadi semenjak di tahun 2022 ini, kita tuh sebagai karyawan wajib menghitung dan membayar sendiri PPh atas Natura atau kenikmatan yang kita terima sepanjang tahun 2022. Nah, gimana tuh ketentuannya? Itu ada di PP 55 tahun 2022. Nah, Mas Icon mau bahas tentang itu. Oke, waktu dan tempatnya kita persilahkan untuk Mas Icon. Terima kasih, Din. Makasih yang udah join, saya langsung share screen. Hari ini mau bahas update dari PP 55, yaitu pengaturan natura dan kenikmatan. Di 55 langsung dijelasin atau dijabarin lebih panjang daripada UPPH sebelumnya, bahwa ada penjelasan untuk imbalan dalam bentuk natura dan dalam bentuk kenikmatan. Dalam bentuk natura berarti imbalan dalam bentuk barang selain uang, termasuk dalam pengertian uang itu cek, saldo tabungan, uang elektronik, atau saldo dompet digital. Natura itu dialihkan dari pemberi kepada penerima sebagai bentuk dari penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa. Selain natura ada kenikmatan, yaitu imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan atau pelayanan. Kalau tadi natura itu dalam bentuk barang, kalau kenikmatan dalam bentuk fasilitas atau pelayanan. Fasilitas dan atau pelayanan yang diberikan pemberi kepada penerima dapat bersumber dari aktiva pemberi atau aktiva pihak ketiga yang disewa dan atau dibiayai pemberi. Latar belakang diaturnya Natura di PP 55 itu secara garis besar sebenarnya ingin mengenakan pajak dari yang sebelumnya bukan objek pajak. Sebagian imbalan berupa Natura yang bukan merupakan objek pajak cenderung dinikmati oleh direksi gitu ya, seperti direktur, manajer, dan komisaris. Ini tuh menimbulkan ketidakadilan horizontal karena penghasilan untuk pegawai yang biasanya berupa gaji atau upah itu kan lebih kena PPh gitu kan untuk karyawan lainnya. Lalu ada juga latar belakang lainnya itu ada potensi tax planning karena tarif PPh badan bisa diutak-atik untuk bisa jadi lebih kecil daripada PP orang pribadi dengan adanya pembebasan pajak Natura tadi. Makanya sekarang lebih dikenakan walaupun tetap negatif list ya, kayak PPN kan semua barang kena PPN kecuali beberapa gitu, sama kayak Natura juga seperti itu. Semua barang yang bukan uang dan semua pelayanan atau kenikmatan yang diterima karyawan itu kena pajak kecuali beberapa hal. Jadi negatif list juga. Kalau dilihat dari eh, potensi penerimaan negaranya, latar belakangnya, ternyata untuk expenditure atau penghasilan negara yang hilang atas penerapan Natura bukan sebagai objek pajak yang dulu, itu 50% itu tax expenditure PPHOP atas penghasilan dalam bentuk Natura yang diberikan atau dinikmati oleh WP orang pribadi yang menggunakan lapisan tarif pajak tertinggi, yaitu high level employee tadi. Selama 2016 sampai 2019, tax expenditure PPHOP atas penghasilan dalam bentuk Natura cukup besar sebesar 5,1 triliun. Di beberapa negara juga sudah menerapkan prinsip benefit tax atau pajak atas Natura ini. Akhirnya kita langsung membandingkan ketentuan sebelumnya dan ketentuan yang berlaku sekarang. Setelah UU HPP berlaku atau setelah berlakunya PP 55 ini. Yang pertama, untuk UPP sebelumnya itu bersifat non-taxable dan non-deductible. Sekarang udah jadi taxable dan deductible.
Untuk PPh sebelumnya non taxable secara umum itu dikecualikan sebagai objek pajak kecuali natura yang diberikan oleh bukan WP, WP yang dikenai PPh final atau menggunakan dim profit pasal 15 UPPH. Itu bunyi di pasal 4 ayat 3 huruf D UU PPh sebelumnya. Setelah berlakunya UHPP, itu menjadi taxable, yaitu secara umum merupakan objek PPh kecuali natura atau kenikmatan tertentu. Di UPPh sebelumnya juga diberlakukan non-deductible, yaitu secara umum tidak dapat dibiayakan kecuali yang diberikan bagi seluruh pegawai di daerah tertentu dan berkaitan dengan pekerjaannya. Dan setelah berlakunya UPPH menjadi deductible secara umum dapat dibiayakan. Lalu setelah membandingkan, perlu untuk kita lihat contoh-contoh jenis natura yang dapat dikecualikan. Seperti saya bilang tadi kan, natura kenikmatan sekarang itu berlakunya negatif list gitu kan. Semua kena pajak kecuali 5 hal ini gitu. Yang pertama, makanan, bahan makanan, dan minuman, dan atau minuman bagi seluruh pegawai. Yang pertama, makanan minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja. Yang kedua, kupon makanan. Yang ketiga, bahan makanan bagi seluruh pegawai dengan batasan nilai tertentu. Sebenarnya kalau dilihat contoh-contoh ini juga belum terlalu merinci gitu ya. Misalnya yang poin 3 itu kan bahan makanan atau bahan minuman bagi seluruh pegawai dengan batasan nilai tertentu kan belum diatur tuh di PP-nya juga. Namanya PP emang nggak merinci kali ya. Kalau nggak salah dia bakal diatur lagi di PMK. Sebentar. Ini PP 55 kalau nggak salah untuk rinciannya. Nah ya di pasal 31-nya bilang batasan nilai tertentu dan rincian tadi akan diatur di dalam PMK. Lalu contoh kedua yaitu natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan itu sehubungan dengan persyaratan mengenai keamanan, kesehatan, dan atau keselamatan pegawai yang diwajibkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Kesehatan, seperti pakaian seragam, peralatan untuk keselamatan kerja, sarana antar jemput pegawai, penginapan, serta natura dan atau kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan pandemi atau bencana nasional. Yang ketiga, ada natura kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu seperti tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan. Ini semuanya harus difasilitas di lokasi kerja dan harus mendapat persetujuan dari Kanwil DJP. Intinya seperti itu. Lalu dua contoh lain ada natura kenikmatan bersumber dari biaya APBN dan APBD, dan natura kenikmatan dengan jenis atau batasan tertentu. Sebenarnya agak aneh juga ya, kalau natura dari biaya APBN malah justru dibebaskan pajak. Takutnya kayak ngasih gitu. Lalu yang jadi pertanyaannya kan, untuk olah natura dikenakan pajak dan deductible, ini berlakunya kapan? Sesuai UHPP dan PP-nya bilang ini udah berlaku dari 1 Januari 2022. Atau lebih rincinya, kalau kalau pembukuan tahun bukunya itu bukan berawal dari 1 Januari, dia berlakunya pada saat tahun pembukuannya itu. Selain itu kan juga bagi si pemberi kerja atau si pemberi kenikmatan dan natura, itu kan ada kewajiban untuk memotong pajak atas naturanya. Nah, itu sudah mulai berlaku sejak 1 Januari 2023. Lalu bagaimana untuk yang natura atau kenikmatan yang sudah dikenakan pajak di 2022? Nah, itu di PP 55-nya bilang itu harus dihitung, dibayar, dan dilaporkan sendiri oleh penerima penghasilan atau si penerima natura di SPT tahunan PPh-nya nanti. Berarti dimasukkan ke penghasilan brutonya gitu.
Ya, ketentuan lain yang akan diatur di dalam PMK itu ada 3, yaitu terkait tata cara pemberian pengecualian dari objek PPH atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Lalu batasan nilai tertentu tadi itu juga akan diatur di PMK. Lalu tata cara penilaian dan penghitungannya untuk natura, kenikmatan, sebagaimana dimaksud pasal 29 juga akan diatur di PMK. Nah ini kan untuk yang belum diatur di PMK ini, bagaimana untuk penerapannya kalau untuk di, kan udah berlakunya sejak 1 Januari 2022, dan kewajiban si pemotong atau pemberi kerja sudah berlaku di 1 Januari 2023, sementara PMK-nya belum terbit. Nah itu tadi dibilang di aturannya bahwa bahwa tetap mengikuti peraturan sebelumnya, asal tidak melanggar aturan UU HPP-nya sendiri. Oh ya nih, jadi pasal 16 bahwa perusahaan yang berkewajiban memotong PPh pasal 21 atau imbalan pegawai yang terdiri dari tunai dan natura tadi, berlaku sejak 1 Januari 2003, melakukan PPh untuk natura bagi pemberi kerja selaku pemotong PP 21 dapat mengacu ke pasal 16 UHPP, yaitu peraturan pelaksana dari UPPH yang telah direvisi oleh HPP belum terbit, maka peraturan pelaksana yang ada itu tetap berlaku. Lalu kita lihat contoh atau contoh kasus Natura untuk mitigasi bagaimana, apakah dia bebas pajak, apakah kena pajak dan tidak kebel. Contoh pertama, kendaraan mobil dan motor milik perusahaan yang dipinjamkan ke karyawan atau direksi dan dibawa pulang. Karena status kendaraannya dipinjamkan, maka bukan masuk sebagai natura bagi karyawan atau direksi. Tidak ada penyerahan hak dan pengalihan kepemilikan. Dalam hal ini, perusahaan berhak juga membebankan 50% penyusutan atas aset kendaraan tersebut. Contoh yang kedua, ada tunjangan bensin yang diberikan tiap bulan oleh perusahaan dalam bentuk uang kepada karyawan atau direksi. Ini maksudnya masuknya bukan natura juga dan menjadi penghasilan bagi karyawan dan boleh dibebankan di sisi perusahaan. Taxable dan deductible. Yang ketiga, biaya parkir dan tol mobil atau motor yang dibawa oleh karyawan tadi itu dibayar oleh perusahaan. Ini bukan merupakan penghasilan bagi karyawan atau direksi dan dapat dibebankan sebesar 50% oleh perusahaan. Yang keempat, ada biaya perawatan dan perbaikan kendaraan mobil atau motor yang dibayar oleh perusahaan. Ini juga bukan termasuk penghasilan bagi karyawan direksi dan dapat dibebankan sebesar 50%. Contoh yang kelima, misal ada biaya perpanjangan asuransi dan STNK dari kendaraan mobil atau motor tersebut yang dibayar oleh perusahaan. Ini juga bukan merupakan penghasilan bagi karyawan dan dapat dibebankan 50%. Lalu apabila ada tunjangan pulsa yang diberikan dalam bentuk uang, ini masuknya juga bukan natura, tapi menjadi penghasilan bagi karyawan dan boleh dibebankan di sisi perusahaan. Lalu apabila ada uang makan harian yang diberikan dalam bentuk uang, itu bukan termasuk dalam natura dan menjadi penghasilan bagi karyawan, serta boleh dibebankan di sisi perusahaan. Jika ada biaya kantin karyawan yang dibiayai oleh perusahaan, ada dapur gitu misalnya, dan beserta pegawai yang khusus memasak, itu perusahaan boleh membebankan dan tidak menjadi penghasilan di sisi karyawan. Sebab benefit ini tidak tergolong sebagai makanan, bahan makanan, minuman bagi seluruh pegawai. Lalu apabila ada asuransi kesehatan karyawan melalui Manulife Health Insurance yang dibayar oleh perusahaan,
ini masuk sebagai natura dalam PP 55. Jadi dia taxable dan deductible. Lalu contoh 10, klaim biaya rawat jalan karyawan dan keluarganya yang diganti oleh perusahaan dalam bentuk uang. Ini tidak masuk dalam natura dan menjadi penghasilan bagi karyawan, serta boleh dibebankan. Lalu ada health check-up tahunan, karyawan yang dibiayai oleh perusahaan, termasuk sebagai natura, jadi dia taxable dan deductible. Lalu dari aturan PP 55 itu ada yang perlu diperhatikan yang bisa menjadi potensi dispute, yaitu pada pasal 23 ayat 2. Di ayat 1 bilang bahwa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan merupakan objek PPh, sebagaimana pasal 4 ayat 1 PPh. Ayat 2, biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura tersebut berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan kena pajak oleh pemberi kerja atau pemberi imbalan atau pengganti dalam bentuk natura kenikmatan sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara. Jadi dia deductible asal natura tersebut adalah 3M gitu. Nah, di ayat 2 ini sebenarnya diperlukan batasan atau kejelasan agar pengakuan deductible-nya itu antara WP dan Fiskus dapat mencapai kesepahaman. Pada praktiknya kan natura yang berhubungan dengan kegiatan 3M sebenarnya dapat berupa kegiatan usaha langsung atau tidak langsung gitu kan. Kalau yang bersifat langsung, yang bersifat tidak langsung ini kan mungkin berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi antara Fiskus dan WP di lapangan. WP dapat menganggap kegiatan 3M, tapi sebaliknya Fiskus melakukan koreksi. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Ini sudah selesai. Oke, itu aja, Din. Terima kasih.